sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Rosalia Tabita Maniata, Ibu dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Ekonomi, yang di sini akan membantu Pak Erwin untuk membawakan ini pelajaran ekonomi satu semester ke depan ini. Baik, sebelum itu Ibu meminta kalian salah satu kita dalam doa. Silakan membuka kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nona, nama siapa? Iya, Ibu. Oh iya, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar mengajar, Ibu terlebih dahulu absen dulu ya. Ya, Bu. Irna, Hadir, Ibu. Kak Marni, Halo, Ibu. Diana. Hadir, Bu. Oke, jadi baik hari ini semua hadir ya. Ya, Bu. Ibu akan menjelaskan tujuan dari pertemuan kita pada hari ini. Di sini tujuan kita adalah agar siswa mampu untuk menjelaskan dan memberikan pengertian daripada pasar dan sekitarnya. Oke, baik. Ada yang tahu pasar itu seperti apa? Oke, Ibu telah menyediakan beberapa gambar contoh daripada pasar. Ibu akan menunjukkan nama-nama daripada pasar tersebut. Oke, baik, yang ini adalah pasar. Dari kalian ada yang mengerti apa itu pasar? Ada. Oke, baik. Yang sebelum menjelaskan pengertian pasar? Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Nona Irna. Oke, baik. Ya, Ibu akan menjelaskan bahwa pasar adalah sebuah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Di sini jual beli barang yang dimaksudkan adalah seperti kebutuhan kita hari-hari seperti sandang, papan dan makanan dan minuman serta pakaian-pakaian kita itu dijual di pasar. Ya, jadi seperti itu. Dan oke, baik. Dari pengertian pasar sudah jelas ya? Ya, Bu. Kita akan masuk pada jenis pasar beserta ciri-cirinya. Oke, yang pertama pasar nyata. Ini bentuk contoh gambar dari pasar nyata. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu pasar nyata? Ya, Nona silakan menjelaskan. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli, Ibu. Oke, baik. Jadi pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata seperti, ada yang bisa jelaskan kok contoh daripada pasar nyata? Seperti pasar tradisional dan pasar swalayan. Iya, baik. Jadi yang dimaksud contoh dari pasar nyata adalah pasar tradisional dan pasar swalayan. Yang dimaksudkan di sini adalah pasar di mana pasar tersebut sudah tersedia berbagai barang yang telah berada di dalam pasar yang dilihat secara mata dan dilihat secara langsung untuk
konsumen atau pembeli dapat membeli secara langsung dan melihat barang tersebut secara nyata. Ya Bu. Oke, sampai sini mengerti? Mengerti Bu. Oke, baik. Kita lanjut pada pasar abstrak. Ada yang bisa menjelaskan pasar abstrak? Ibu. Ya. Pasar abstrak adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dengannya saja. Ya, oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Kak Marni. Ya, yang dijelaskan oleh Kak Marni itu udah benar ya. Ya. Jadi pasar abstrak adalah pasar yang tidak terlihat secara kasat mata atau pasar yang di mana barang-barang dan bentuk-bentuk yang dijual tidak terlihat secara langsung. Ya, namun terlebih dahulu seperti contohnya seperti ya kita pesan-pesan barang online. Di sini ada yang biasa pesan barang online kok. Iya Bu. Ya, contohnya seperti itu. Biasa pesannya di mana? Di Tokopedia, Lazada atau apa? Tokopedia. Oh ya, pasti suka belanja ya. Ya terima kasih ya. Jadi pasar abstrak itu adalah pasar yang tidak terlihat secara langsung dan namun kepercayaan untuk kita melakukan membeli atau melakukan transaksi secara nyata, atau kita bisa melakukan transfer dulu uangnya baru barang yang kita pesan atau ingin kita miliki itu bisa sampai kepada kita. Oke, baik. Kita akan lanjut. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Di dalam pasar abstrak itu ada pasar online, pasar modal, dan pasar valuta asing. Ya, di sini ibu ambil contoh yang seperti tadi yang ibu jelaskan bahwa pasar online, di mana barang yang kita beli itu tidak terlihat secara kasat mata dan dapat kita beli dan kita melakukan pembelian itu secara tidak langsung. Jadi kita akan memesannya terlebih dahulu, terus akan diproses selama 2-3 hari, terus barang itu akan dikirimkan dan sampai di tempat yang kita mau. Oke, dari itu adalah contoh dari pasar modern. Kita akan masuk pada akan menjelaskan sedikit jenis-jenis pasar menurut struktur jumlah penjual dan pembeli. Baik, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana mempunyai banyak pembeli dan pula penjual dan keduanya sama-sama saling mengetahui keadaan pasar. Posisi tawar konsumen kuat, tetapi si produsen sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Di pasar ini para penjual menjajakan produk yang sama dalam kurung homogen. Semua produk terlihat identik. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Baik, di sini ibu ingin menanyakan bahwa di antara kalian ada yang mengetahui contoh daripada pasar persaingan sempurna? Seperti apa pasar persaingan sempurna dari penjelasan yang telah ibu berikan? Beras, jagung, Ya, kopra, dan minyak kelapa. ya betul sekali. Ya, contoh daripada pasar persaingan sempurna adalah terdapat bidang produksi dan perdagangan hasil pertanian seperti ya beras, jagung, kopra, dan minyak kelapa. Pada pasar ini pula terdapat pedagang kecil dan penyelenggara jasa yang tidak memerlukan keahlian istimewa seperti pertukangan dan kerajinan tangan seperti anyaman ya, nyiru, bakul ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini paham? Paham Bu. Ya, kita akan lanjut lagi ya. Ya Bu. Kita akan lanjut pada pasar persaingan tidak sempurna. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa pasar yang terdapat di dalam pasar persaingan tidak sempurna?
Ada 3 Ibu. Ya, bisa menjelaskan, bisa menyebutkannya satu-satu? Yang pertama pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopolistik. Ya baik, Ibu akan meneruskan ya. Yang pertama itu pasar monopoli, yang kedua pasar oligopi, yang ketiga pasar monopolistik. Ya, baik. Ibu mau bertanya, di sini ada yang sudah pernah dengar pasar monopoli? Belum Ibu. Oke baik, di sini pasar monopoli adalah keadaan di mana suatu pasar terdiri dari banyak pembeli dan hanya satu atau beberapa penjual saja. Dan dengan begitu tentu saja si produsen atau penjual tersebutlah yang menguasai penentuan harganya. Ya, seperti yang terlihat di sini, ini adalah contoh daripada pasar monopoli. Ya, ini ada yang tahu ini gambar apa ini? Pertamina. Ya, Pertamina, dan di atasnya? Ya, ini adalah PLN. Ya, jadi contoh daripada pasar monopoli adalah Pertamina, PLN. Ya, itu yang disebutkan sebagai contoh daripada pasar monopoli. Oke, yang kedua adalah pasar oligopi. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu pasar oligopi? Pasar oligopi adalah pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan yang dominan dalam beberapa produk saja, Ibu. Ya, baik, betul sekali ya. Kita berikan aplaus untuk mana dulu? Ya, pasar oligopi adalah pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan yang dominan dalam beberapa produk saja. Contohnya seperti, ada yang bisa berikan contohnya seperti apa? Perusahaan mobil. Ya, ini seperti ya, ini lihat ya, ada gambarnya di sini. Contohnya seperti perusahaan mobil, perusahaan semen, ya. Perusahaan mobil dan perusahaan semen ini yang termaksud di dalam pasar oligopi. Ya. Ya, yang berikutnya adalah pasar monopolistik. Ada yang bisa menjelaskan pengertian daripada pasar monopolistik? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Pasar monopolistik adalah sesuatu macam pasar yang hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, di mana penjual mudah keluar atau masuk dari pasar. Di sini, produsen mempunyai hak untuk menaikkan harga produk, tapi hanya relatif sedikit atau tidak signifikan. Baik, contoh daripada pasar monopolistik adalah pasar komputer dan pasar smartphone. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Pasar komputer dan pasar smartphone. Ya, baik anak-anak. Sampai di sini kalian sejauh ini kalian paham dengan materi yang diberikan? Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, Bu. Ya, kita masuk pada indikator ketiga, yaitu peran pasar beserta fungsinya. Oke, di sini ada yang bisa menjelaskan peran pasar atau menyebutkannya? Peran-peran pasar. Pasar sebagai produsen, Ya, pasar sebagai konsumen, pasar sebagai pemerintah. ya. Betul sekali yang dijelaskan oleh Nona Irna. Di dalam pasar ada 3 fungsinya, namun masih dibagi lagi dari peran yang pertama itu. Ada 3 peran yang terdapat di dalam peran bagi produsen, yaitu yang pertama peranan pasar bagi produsen, di mana di dalamnya terdapat sebagai suatu tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua itu peranan pasar bagi konsumen, yang dimana di dalamnya terdapat yang pertama memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki.
Baik, yang ketiga itu peranan pasar bagi pemerintah, yang dimana di dalamnya terdapat yang pertama itu sebagai penunjang kelancaran pembangunan, yang kedua sebagai sumber pendapatan negara. Ya, kita lanjut sedikit lagi ya, jangan bosan. Ya, Bu. Ya, kita yang terakhir itu adalah fungsi pasar. Ya, ada yang bisa menyebutkan fungsi-fungsi pasar? Ada Ya, yang pertama fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentuk harga, dan yang ketiga fungsi promosi. oke. Di sini detail sekali. Nona Mardi hanya diam saja. Di sini Ibu mau meminta Nona Mardi untuk menjelaskan apa itu fungsi distribusi dari pasar. Dalam kegiatan distribusi pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ya, benar sekali, tepuk tangan untuk Nona Mardi. Ya, jadi fungsi distribusi pasar adalah kegiatan distribusi pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Transaksi yang di sini dimaksud adalah jual beli barang. Di mana ada pedagang, pasti di situ ada pembeli. Yang dimaksudkan juga dalam fungsi distribusi pasar berperan memperlancarkan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kita melakukan membeli atau melakukan transaksi secara nyata, atau kita bisa melakukan transfer dulu uangnya, baru barang yang kita pesan atau ingin kita miliki itu bisa sampai kepada kita. Oke, baik. Kita akan lanjut. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Di dalam pasar abstrak itu ada pasar online, pasar modal, dan pasar valuta asing. Ya, di sini ibu ambil contoh yang seperti tadi yang ibu jelaskan, bahwa pasar online di mana barang yang kita beli itu tidak terlihat secara kasat mata dan dapat kita beli dan kita melakukan pembelian itu secara tidak langsung. Jadi kita akan memesannya terlebih dahulu, terus akan diproses selama 2-3 hari, terus barang itu akan dikirimkan dan sampai di tempat yang kita mau. Oke, dari itu adalah contoh dari pasar modern. Kita akan masuk pada akan menjelaskan sedikit jenis-jenis pasar menurut struktur jumlah penjual dan pembeli. Baik, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana mempunyai banyak pembeli dan pula penjual dan keduanya sama-sama saling mengetahui keadaan pasar. Posisi tawar konsumen kuat, tetapi si produsen sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Di pasar ini para penjual menjajakan produk yang sama, dalam kurung homogen. Semua produk terlihat identik. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Baik, di sini ibu ingin menanyakan bahwa di antara kalian ada yang mengetahui contoh daripada pasar persaingan sempurna? Seperti apa pasar persaingan sempurna dari penjelasan yang telah ibu berikan? Beras, jagung, Ya, kopra, dan minyak kelapa. ya, betul sekali. Ya, contoh daripada pasar persaingan sempurna adalah terdapat bidang produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian seperti beras, jagung, kopra, dan minyak kelapa. Pada pasar ini pula terdapat pedagang kecil dan penyelenggara jasa yang tidak memerlukan keahlian istimewa seperti pertukangan dan kerajinan tangan seperti anyaman nyiru, bakul, seperti itu ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, kita akan lanjut lagi ya. Ya, Bu. Kita akan lanjut pada pasar persaingan tidak sempurna.
Ada yang bisa menyebutkan ada berapa pasar yang terdapat di dalam pasar persaingan tidak sempurna? Ada 3 Ibu. Ya, bisa menjelaskan, bisa menyebutkannya satu-satu? Yang pertama pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopolistik. Ya baik, Ibu akan meneruskan ya. Yang pertama itu pasar monopoli, yang kedua pasar oligopi, yang ketiga pasar monopolistik. Ya, baik. Ibu mau bertanya, di sini ada yang sudah pernah dengar pasar monopoli? Belum Ibu. Oke baik, di sini pasar monopoli adalah keadaan di mana suatu pasar terdiri dari banyak pembeli dan hanya satu atau beberapa penjual saja. Dan dengan begitu tentu saja si produsen atau penjual tersebutlah yang menguasai penentuan harganya. Ya, seperti yang terlihat di sini, ini adalah contoh daripada pasar monopoli. Ya, ini ada yang tahu ini gambar apa ini? Pertamina. Ya, Pertamina, dan di atasnya? Ya, ini adalah PLN. Ya, jadi contoh daripada pasar monopoli adalah Pertamina, PLN. Ya, itu yang disebutkan sebagai contoh daripada pasar monopoli. Oke, yang kedua adalah pasar oligopi. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu pasar oligopi? Pasar oligopi adalah pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan yang dominan dalam beberapa produk saja, Ibu. Ya, baik, betul sekali ya. Kita berikan aplaus untuk mana dulu? Ya, pasar oligopi adalah pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan yang dominan dalam beberapa produk saja. Contohnya seperti, ada yang bisa berikan contohnya seperti apa? Perusahaan mobil. Ya, ini seperti ya, ini lihat ya, ada gambarnya di sini. Contohnya seperti perusahaan mobil, perusahaan semen, ya. Perusahaan mobil dan perusahaan semen ini yang termaksud di dalam pasar oligopi. Ya. Ya, yang berikutnya adalah pasar monopolistik. Ada yang bisa menjelaskan pengertian daripada pasar monopolistik? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Pasar monopolistik adalah sesuatu macam pasar yang hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, di mana penjual mudah keluar atau masuk dari pasar. Di sini, produsen mempunyai hak untuk menaikkan harga produk, tapi hanya relatif sedikit atau tidak signifikan. Baik, contoh daripada pasar monopolistik adalah pasar komputer dan pasar smartphone. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Pasar komputer dan pasar smartphone. Ya, baik anak-anak. Sampai di sini kalian sejauh ini kalian paham dengan materi yang diberikan? Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, Bu. Ya, kita masuk pada indikator ketiga, yaitu peran pasar beserta fungsinya. Oke, di sini ada yang bisa menjelaskan peran pasar atau menyebutkannya? Peran-peran pasar. Pasar sebagai produsen, Ya, pasar sebagai konsumen, pasar sebagai pemerintah. ya. Betul sekali yang dijelaskan oleh Nona Irna. Di dalam pasar ada 3 fungsinya, namun masih dibagi lagi dari peran yang pertama itu. Ada 3 peran yang terdapat di dalam peran bagi produsen, yaitu yang pertama peranan pasar bagi produsen, di mana di dalamnya terdapat sebagai suatu tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua itu peranan pasar bagi konsumen, yang dimana di dalamnya terdapat yang pertama memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan.
Yang kedua, sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Baik, yang ketiga itu peranan pasar bagi pemerintah, yang dimana di dalamnya terdapat yang pertama itu sebagai penunjang kelancaran pembangunan. Yang kedua sebagai sumber pendapatan negara. Ya, kita lanjut sedikit lagi ya, jangan bosan. Ya, Bu. Ya, kita yang terakhir itu adalah fungsi pasar. Ya, ada yang bisa menyebutkan fungsi-fungsi pasar? Ada Ya, yang pertama fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentuk harga, dan yang ketiga fungsi promosi. oke. Di sini detail sekali. Nona Mardi hanya diam saja. Di sini Ibu mau meminta Nona Mardi untuk menjelaskan apa itu fungsi distribusi dari pasar. Dalam kegiatan distribusi pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ya, benar sekali, tepuk tangan untuk Nona Mardi. Ya, jadi fungsi distribusi pasar adalah kegiatan distribusi pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Transaksi yang di sini dimaksud adalah jual beli barang. Di mana ada pedagang, pasti di situ ada pembeli. Yang dimaksudkan juga dalam fungsi distribusi pasar berperan memperlancarkan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Oke, fungsi yang kedua, fungsi pembentukan harga. Ada yang bisa menjelaskan fungsi pembentukan harga? Bisa, Bu. Ya. Fungsi pembentukan harga adalah sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesempatan harga antara penjual dan pembeli. Ibu. Ya, betul sekali. Fungsi pembentukan harga adalah pasar berfungsi sebagai pembentukan harga, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan beli. Ya, di mana saat seperti contohnya seperti di mana Nona Irna ingin membeli sebuah baju, terus harganya di mana yang diinginkan Nona Irna itu harga itu untuk Nona Irna terlalu mahal, sekitar kayak baju untuk membeli baju kaos itu harganya 75.000. Terus Nona Irna rasa di mana baju itu terlalu mahal, maka Nona Irna ya akan mulai lagi untuk menawarkan di mana kalau yang penjual menawarkan Nona Irna sebagai pembeli menawarkan bagaimana Pak, minta harganya diturunkan sedikit dari 75 turun ke 65 lah atau 60 ya. Pasti di saat bapak tua di atas bapak tua atau ya maaf ya di saat yang menjadi penjual itu menyetujui harganya di mana dari 75 menjadi 60. Ya, di situ dia telah menyetujui akan harga 60 tersebut, berarti di situlah terjadi kesepakatan harga, dan harga yang akan dicapai atau harga yang akan dibayar adalah 60.000 dari 75.000 menjadi 60.000. Ya, seperti itulah. Jadi di sini ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan di mana fungsi promosi ini, fungsi daripada promosi ini. Ibu ingin kalian mendiskusikannya, mengerjakannya, dan nanti dikumpulkan pada minggu depan. Jadi kesimpulan daripada pasar adalah tempat di mana seorang atau penjual dan pembeli melakukan sebuah transaksi menjual dan membeli, menjalankan ekonomi hari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, baik. Jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu meminta kalian salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita keluar kelas, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang Ibu.